Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Jemaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, masih melanjutkan sifat dan adab Rasulullah SAW di dalam kehidupan nyata. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat majelis Rasulullah SAW. Lanjutan dari hadis sebelumnya, yaitu riwayat sahabat Husain cucu Nabi SAW, yang bertanya kepada ayahnya, yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu. Fasa'altuhu an majlisihi. Kata sahabat Husain cucu Nabi SAW, kemudian aku bertanya kepada ayahku, kepada beliau sahabat Ali ayahku, an majlisihi, tentang majelis Rasulullah SAW. Jadi ini pewarisan nilai dari seorang ayah ke anaknya, dari seorang ayah ke anak ke cucu gitu ya, dari Nabi ke sahabat Ali ke cucu beliau yaitu Husain sahabat Husain dan Ali. Nah, pewarisan nilai adalah dikaitkan dengan bagaimana internalisasi adab Jadi Rasulullah SAW mewariskan adab untuk anak cucunya dan untuk umat kita semua. Nah, kali ini adalah adab bermajelis kalau kita sedang duduk-duduk sedang di majelis taklim atau di majelis rapat atau di majelis mana saja itu ada adabnya harus dijaga adab, kedepankan adab sebelum bermajelis Sampai urusan duduk pun ada adabnya, bukan sekedar duduk tapi diatur di dalam kehidupan Nabi SAW dan diwariskan kepada umatnya. Nah, sifat daripada majelisnya Nabi SAW, karena Rasulullah SAW, karena adalah Rasulullah SAW la yaqumu, tidaklah beliau berdiri, wa la yajlisu, dan tidaklah beliau duduk, illa kecuali ala dzikrin, atas dalam keadaan zikir. Jadi berdiri dan duduknya Nabi itu selalu diiringi dengan apa? Zikir Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan Itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ulul albab. Jadi orang ulul albab itu orang yang sempurna
jiwanya, sempurna akhlak karakternya. Salah satu indikatornya adalah dalam segala keadaan, baik berdiri maupun duduk, itu selalu diiringi dengan zikir, ya. Sehingga tidak kosong dari nilai, bukan sekedar berdiri jalan, bukan sekedar duduk manis, tidak, ya. Tapi ada nilai zikirnya. Nah, itu sifat daripada majelis Rasulullah SAW. Jadi zikir, hatinya tidak kosong, lisannya tidak kering gitu, senantiasa basah dengan zikir. Contohnya apa? Nah, di dalam riwayat yang lain, itu disebutkan sifat duduknya Nabi dan zikirnya Nabi saat duduk. Itu sekali duduk ini, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Jadi Nabi itu zikirnya itu kalau dihitung, ya, demi Allah aku, sesungguhnya aku istighfar dan taubat kepadanya sehari itu lebih 70 kali. Riwayat yang lain lebih dari 100 kali, ya. Itu, ya. Jadi Nabi itu sambil duduk, ya, sambil berdiri, sambil baca apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, wa atubu ilaih. Nah, itu istighfar dan taubat, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu contoh istighfar, ya. Jadi ketika Nabi duduk, ya, atau berdiri tidak kosong dari zikir, ya. Nah, itu contoh dari Nabi SAW, ya. Bahkan di riwayat yang lain itu sahabat menghitung, ya, sekali duduk kadang Nabi itu baca 100 kali istighfar, ya. Duduknya itu sekali duduk terkadang membaca berapa kali tadi? 100 apa? Istighfar, ya. Jadi duduk yang ada nilainya. Kan banyak sekarang orang duduk, ya. Orang duduk di kafe-kafe, duduk di tempat-tempat nongkrong, ya. Itu yang diingat bukan zikir tapi kopi, ya. Tidak salah sih orang ngopi, silakan saja, tapi ngopi sambil ada zikirnya, gitu. Atau orang duduk-duduk sambil ngopi dengerin lagu kenangan, malah jadi nggak jadi zikir, ya. Jadi butuh juga, ya, tempat duduk, tempat ngopi tapi yang ada zikirnya, gitu. Kira-kira di mana ini, ya? Pak Didi kali ya bikin kafe zikir, gitu, ya. Dan intinya silakan duduk di mana saja, yang penting tidak kosong dari apa? Zikir, ya. Entah duduk di pasar, duduk di halte nunggu bis atau nunggu angkot, ya, atau duduk di kampus, di kantor, di masjid, ya, di majelis taklim. Yang penting tidak harus keras, ya. Zikir tidak harus keras, karena kalau keras-keras itu takut malah ganggu orang lain, ya. Ya, lebih baik, ya, zikirnya dalam hati atau kami saja, gitu, ya, dalam yang penting tidak mengganggu orang, ya. Ya, dan tidak menjadi perhatian atau jadi viral misalkan, tidak perlu seperti itu, ya. Yang penting zikir aja dalam hati cukup, ya. Atau umat kami tulisannya, ya, ya, walaupun nggak kedengaran tidak ada masalah, yang penting zikir hatinya, ya. Nah, karena apa? Karena satu majelis yang tidak ada zikirnya itu laksana bangkai, ya. Jadi kalau seandainya ditampakkan satu majelis
Di situ ketika orang duduk atau bermajlis dan tidak ada lafaz zikirnya, tidak baca hamdalah, tidak baca sholawat, tidak baca istighfar atau zikir yang lain, maka itu adalah majlis bangkai ya. Jadi baunya itu kalau seandainya ditampakkan itu sangat menyengat ya. Maka oleh karena itu kerugian kalau majelis tidak ada zikirnya. Makanya kalau kita bermajelis isilah zikir. Majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fi. Di dalam riwayat yang lain ada mengatakan tidaklah duduk suatu kaum di satu majelis yang di majelis itu lam yadhkurullaha fi, tidak disebut nama Allah. Walam yusallu ala nabiyihim, dan tidak disalawati atas nabi mereka. Illa kana alaihim tiratan, kecuali ada bagi mereka itu kerugian ya, tiratan, kerugian ya. Jadi majelis yang tidak ada salawatnya, tidak ada hamdalahnya, tidak ada zikir, itu kerugian ya, majelis yang sangat rugi. Makanya kalau majelis itu di awal dibuka dengan zikir, di tengahnya juga ada zikir, di penghujung atau di akhir dari majelis itu juga ada zikirnya ya. Makanya ada doa kifaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Kalau baca doa itu illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalik. Kalau di majelis tadi ada kesalahan, ada yang tersinggung ya, ada kelalaian, kalau ditutup dengan doa kifaratul majlis, maka kelalaian, kesalahan, dosa di situ dihapus ya dengan doa kifaratul majlis. Dan di dalam riwayat yang lain disebut di tafsir Ibnu Katsir, hendaklah ditambah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sebagai penutup ya. Jelas ya? Jadi adab bermajlis yang pertama adalah hendaklah diiringi dengan apa? Zikir, jangan kosong dari zikir. Ini yang diajarkan Nabi, dan itu sifat majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini harus kita sosialisasikan ya, karena hari ini banyak sekali ya yang namanya orang itu butuh duduk ya, butuh bermajlis, butuh berkomunitas. Tapi rata-rata komunitas itu kosong dari zikir. Karena kosong maka diisi setan. Makanya kalau anak-anak itu ngumpul-ngumpul ya, anak-anak muda ngumpul yang tidak ada isi zikirnya itu rawan. Kalau tidak mabuk, narkoba atau tawuran kan begitu selalu kan. Maka ini perlu disosialisasikan dan perlu ada yang beraktif mendidik anak-anak kita, anak-anak Gen Z ya, generasi sekarang ini, dan rawan ya ketika mereka berkumpul ya, duduk-duduk ya, ketika mereka itu kosong dari nilai, itu tadi yang mengisi ini setan gitu, was-was. Mau apa itu? Akhirnya jadi kriminal itu ya. Pengangguran, duduk manis, gak punya uang atau punya uang ya. Itu kalau kosong dari zikir ya, maka yang terjadi adalah keributan ya. Bahkan banyak itu di media sosial ya, mereka gak punya duit ya, gak punya sarana untuk mabuk, akhirnya obat batuk dipakai untuk mabuk-mabukan ya gitu ya. Ini banyak terjadi. Yang terjadi apa? Kesenjangan nilai yang kosong anak-anak itu, gak diisi jiwanya dengan zikir. Makanya perlu alternatif. Namanya anak, apalagi malam minggu kayak gini nih, mereka butuh majelis itu. Dan majelisnya nongkrong-nongkrong. Kalau udah nongkrong
milik tamuan itu. Makanya majelis seperti ini di masjid malam minggu ada majelis taklim, majelis ngaji itu sebuah kebutuhan itu. Timbang keluyuran, ketimbang menghabiskan waktu tidak ada manfaat. Ayo ke majelis taklim, majelis ngaji ya. Supaya hatinya mendapatkan silangan, berisi iman, ya kan, dan tidak kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat daripada majelis Rasulullah SAW disifati oleh sahabat tadi, la yuwattinu al-amakina wa yanha an iqaniha. La yuwattinu al-amakin. La yuwattinu, Nabi tidak menjadikan atau mengambil al-amakin satu tempat ya tertentu. Jadi Nabi itu kalau duduk nggak harus disiapkan tempat duduk tertentu, enggak. Misalnya kalau di masjid ini nggak harus duduknya di sini terus, di sini enggak. Ya, Nabi itu nggak mengkhususkan tempat duduk di mana, tidak. Ya, itu ajaran Nabi. Zaman ini nggak boleh. Misalkan kita di masjid mengkafling masjid orang gitu. Pokoknya kalau nggak di sini, saya nggak mau duduk. Tidak boleh seperti itu. Ya silakan duduk di pojok sini, di tengah situ, di pojok sana. Jadi jangan mengkhususkan satu tempat di satu aja list. Paham ya? Karena saya lihat di sebagian masjid itu, oh ini tempatnya Pak Haji ini, jangan diduduki, nggak boleh begitu ya. Bahkan dia itu ninggalin sajadah dan dibawa pulang selama 1 tahun gitu. Ini sajadahnya ditaruh di sini terus ya, misalkan ya. Saya tidak nyindir, tidak kritik, itu nggak boleh jamaah ya. Jadi cara seperti itu menyinggung atau mengambil hak siapa? Orang lain, karena bukan masjidnya dia. Ini masjidnya milik siapa? Masyarakat. Jadi siapa saja boleh. Mau duduk di belakang imam, mau duduk di pojok sana, di tengah sini, monggo silakan. Jangan mengkapling satu tempat secara khusus. Nabi tidak melakukan itu, walaupun seandainya dilakukan Nabi ya pantas itu. Nabi yang Rasul kan, itu saking tawaduknya Nabi SAW. Jadi artinya Nabi itu kadang duduk di sini, duduk situ, duduk di sana. Itu maknanya adalah la yuwattinu al-amakin, ya, wa yanha an iqaniha, dan berhenti di tempat duduknya tadi. Itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Nabi di dalam ayat yang lain, naha an yuwattina ar-rajulu al-makana fil masjid. Nabi melarang seseorang agar tidak mengkapling satu tempat di masjid. Kama yuwattinu al-banir, sebagaimana seekor onta mengkapling satu tempat. Jadi onta kalau dia punya tempat di situ ya di situ terus sampai mati kan gitu. Nah itu dilarang, nggak boleh ya. Jadi jamaah sekalian, ini juga adabnya yang perlu disampaikan ke masyarakat ya, bahwa di dalam masjid ya atau di tempat-tempat umum ya, kita tidak boleh mengkapling apa tempat tersendiri untuk siapa? Diri kita ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Dan Nabi itu melarang. Sehingga Pak, yang namanya tempat majelis umum kayak masjid, kayak aula atau kayak musola atau majelis taklim atau majelis di kampus atau mana saja ya, mengkhususkan diri satu tempat itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya Ustaz, bagaimana kalau untuk maslahat misalkan ya hari Jumat memberikan tempat khusus untuk khatib? Nggak apa-apa kalau untuk maslahat, supaya jamaah tahu kalau itu tempatnya apa? Untuk khatib. Khawatirnya apa? Kalau khatibnya ditaruh di belakang, malah khawatir apa?
harus harus melewati ya, melangkahi jamaah ya. Ini dikasih satu tempat atau jalan khusus. Tujuan untuk maslahat itu. Kalau untuk maslahat tidak apa-apa ya. Untuk maslahat tidak menjadi masalah. Mengkapling atau membuat satu tempat apa khusus. Tapi kalau dalam keadaan wajar biasa jangan ya. Dalam keadaan wajar, dalam keadaan umum ya, itu hendaklah jangan mengkapling atau mengkhususkan tempat untuk diri pribadi, jangan ya. Jadi makanya sesekali pindah-pindah. Dan bagus jadi masjid itu pindah-pindah memang. Karena semakin kita banyak pindah-pindah, itu jadi saksi ya. Jadi saksi setiap bumi yang kita injak, yang kita pakai rokok sujud itu jadi saksi. Sampai kalau kita sholat, misalkan tadi sholat jamaah di situ, kemudian mau sholat ba'diyah mundur atau minggir atau ke kanan atau ke kiri, itu sunahnya begitu jamaah ya. Jelas ya. Jadi adab yang diajarkan Nabi dan dilakukan oleh Nabi adalah bahwa Nabi tidak mengkhususkan diri mengkapling satu tempat untuk dirinya sendiri, tidak ya. Itu saking tawaduknya Nabi SAW supaya tidak mengambil atau mengganggu perasaan orang lain ya. Karena namanya manusia itu kan, kalau kita mengkapling suatu tempat misalkan ya, dia sudah biasa sholatnya di pojok sini ya. Kalau tidak di sini dia nggak mau. Akhirnya kalau ada orang di sini itu tempat saya, nggak boleh begitu. Apalagi kalau dia naruh sajadah terus di situ, itu nggak boleh jamaah ya. Kenapa? Karena ternyata ada orang lain yang dia terlambat, ingin apa? Menduduki atau ingin sholat di situ, jadi canggung gitu ya. Paham ya maksud hikmahnya ya? Jadi sekali lagi tidak boleh mengkapling satu tempat khusus, apalagi kalau itu di masjid atau di tempat-tempat apa? Umum ya. Kemudian yang ketiga, adab yang diajarkan Nabi SAW dalam masjid adalah wa idzan taha ila qaumin, wa idzan taha, dan ketika beliau sampai ya, ila qaumin, pada suatu kaum, jalasa, maka beliau duduk, haitsu yantahi bihi majlis ya. Sekiranya beliau duduk ya, sesampainya itu majelis itu. Jadi nggak harus kalau Nabi datang di situ majelisnya ada di depan atau di depan masih kosong atau sudah terisi, maka Nabi duduk sesampainya beliau sampai majelis itu. Artinya gini ya, kalau memang ya kita sampai di satu majelis depan masih kosong, diisi dulu gitu maksudnya, supaya yang datang berikutnya bisa ke baris yang kedua, ketiga, keempat ya, dan itu apa? Seterusnya. Jangan memaksakan diri. Datangnya belakangan ya, yang belakang-belakangnya orang gitu ya, pundaknya dilengkain, kepengen maju apa? Ke depan, itu enggak boleh ya. Paham jemaah ya? Jadi yang datang duluan, ya datang duluan di depan itu. Datang nomor 2, datang nomor 3, itu namanya sesampainya majelis itu. Ya sesampainya nomor urutan kedua itu 2 gitu. Mentang-mentang saya senior di sini nggak boleh ya. Kalau senior kemudian datangnya terlambat, ya sudah di belakang gitu. Itu namanya apa? Haitsu yantahi bihi majelis ya. Jadi duduk di mana dia sampai ya, itu majelis. Artinya jangan kita duduk merebut tempat duduk siapa? Orang lain ya. Artinya kalau dapatnya di depan, alhamdulillah di depan, dapatnya di tengah, dapatnya di belakang apa? Di belakang ya. Wa ya'muru bidzalik. Dan Nabi memerintahkan hal itu ya. Jadi duduknya itu setiap orang itu tahu diri ya, artinya sesuai dengan posisi ya. Kalau dia datangnya depan ya ke depan, datangnya sampai di belakang ya sudah di belakang gitu ya. Jelas ya, jadi jangan melangkahi ya duduknya orang lain atau tempatnya apa? Orang lain ya.
menduduki tempat duduk tadi, ketika dia mau ke belakang ya, mau ke belakang ya, atau izin, maka nanti kalau dia kembali dia yang berhak ke tempat duduk tadi, paham ya Pak ya? Jadi karena dia memang awalnya sudah menduduki tempat itu, yang namanya manusia kadang kembali ke belakang, yang perutnya sakit, atau hajat, dan balik lagi, dia berhak tadi menduduki apa? Tempat duduk yang sudah Pak dia dudukin tadi. Nah itu adab ya. Itu namanya apa? Adab ya. Sehingga nanti masing-masing orang sudah tahu tempat duduknya ya. Jangan sampai membuat orang lain berdiri itu. Ya. Orang sudah duduk diusir itu. Kamu berdiri, kamu duduk di situ. Enggak boleh ya. Jadi tidak boleh mengusir orang lain dari tempat apa? Duduknya ya. Sama kayak di pesawat itu kan sesuai nomornya kan ya. Oh ini dapat antriannya atau nomor duduknya di samping jendela, ini nomor tengah, ini nomor pinggir ya. Maksudnya tertib. Nabi mengajarkan ketertiban. Ya boleh, saya pokoknya ngeyel, pokoknya di depan supaya cepat bisa ke depan sampai di tujuannya. Tidak, namanya pesawat mau duduk di depan, terbangnya sama juga kan? Ya, jelas ya. Nah gitu. Itu namanya haitsu yantahi bihil majlis ya. Jadi duduk sesuai dengan porsinya ya. Duduk sesuai dengan sesampainya dia duduk ya. Kemudian yang berikutnya adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya adalah yu'ti kulla julasaihi binafsihi. Yu'ti, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi ya, kulla julasaihi, setiap orang-orang yang hadir duduk ya. Jadi setiap orang yang duduk atau bermajelis binasibihi, dengan bagiannya masing-masing ya. Jadi semua orang yang hadir di majelis Nabi itu kedudukannya sama. Kedudukannya adalah apa? Sama ya. Mau sama senior atau junior sama semua di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yahsabu jalisuhu, tidak mengira atau menyangka, jalisuhu, orang yang duduk bersama Nabi, anna, sesungguhnya ahadan, seorang ya, akramu, itu lebih mulia, alaihi ya, alaihi, atasnya, minhu, darinya tadi. Jadi jangan pernah berharap di majelis Nabi itu merasa lebih daripada yang lain. Itu gak terjadi. Kenapa? Karena semua orang yang hadir di majelis Nabi itu sama, disamaratakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang Badui yang datang itu tuh dikasih majelis, dikasih tempat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jelas ya jemaah ya. Jadi la yasabu jalisu anna ahadan akramu alaihi minhu ya. Jadi itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking sifat hadirnya Nabi, tidak pilih kasih ya, tidak mentang-mentang itu anak presiden atau anak pejabat misalkan ya, atau anak-anak gubernur ya, atau orang yang punya duit misalnya harus dikasih tempat yang lebih daripada yang lain. Itu tidak dilakukan oleh Nabi, tidak, sama aja, duduk lesan-lesan semua gitu ya. Nah, karena kita ini terkadang mengikuti gaya kapitalis ya, kadang itu ketika bermajelis itu ada tempat duduk VIP, ada yang VIP, ada yang duduk apa lagi?
Nabi semua adalah apa? Sama. Jadi strata sosialnya itu tidak dilihat dari status ya. Status sosial yang dinilai dari sisi apa? Materialistik gitu. Iya kan? Kalau itu orang terkenal itu bukan gitu ya. Kalau orang biasa nggak diapa-apain, dicuekin, kan gitu. Nah itu tidak diajarkan Nabi seperti itu. Ya. Semua sama. Dan bahkan hadirin jamaah yang hadir itu udah tahu itu. Nggak akan ada orang merasa dirinya lebih baik daripada temannya, nggak ada. Sama kita di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau itu dilakukan di satu majelis, semua orang akan merasa apa? Nyaman, ya kan? Jadi semua orang tidak merasa gengsi-gengsian gitu kan? Nah, sekarang ini kan majelis gengsi-gengsian gitu, tergantung pakaiannya gitu, atau tergantung kalau nama tergantung gelamnya, kelasnya itu, atau terkadang majelis ditentukan oleh tasnya. Oh, ini kelas artis, tasnya itu kalau bermajelis datang ke pengajian itu apa pamer-pameran ya, jarinya 5 ada cincinnya semua, kalungnya yang asalnya di dalam jilbab dikeluarkan semua. Jadi akhirnya orang melihat ini majelis kalau orang nggak pakai perhiasan akhirnya merasa apa? Minder kan gitu. Nah itu nggak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Majelis Nabi itu orang kiri, orang miskin, orang kaya, iya kan? Orang badui, orang madani sama saja. Sehingga orang nggak sungkan gitu loh. Orang nggak sungkan. Ya. Memang sekarang ini sih kalau orang itu karena gaya hidup materialistik itu sangat menonjol ya, ditambahkan dengan penampilan gaya hidup. Misalkan satu majelis semuanya pakai jas, akhirnya yang pakai kaos nggak berani masuk kan gitu. Ya memang kelihatannya topik rapi, tapi kan menyakiti hati orang itu sebenarnya. Bagi yang tidak satu level, ya kan? Nah itu gak terjadi di majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama. Semua yang hadir di majelis Nabi itu sama. Sehingga di sini disifati oleh sahabat Ali, la yasabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Jadi gak ada seorang pun yang duduk ya, gak mengira atau gak menyangka, gak punya persepsi seorang pun ini bahwa diri setiap individu itu merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Hanya sama, Nabi memberikan bagian masing-masing yang duduk di situ ya. Dan itu pun sesuai porsinya, dicontohkan ini ya. Kaidah yang diajarkan Nabi itu kan mendahulukan yang kanan. Suatu ketika yang namanya bermajelis itu ya, tadi saya sampaikan semua orang yang hadir di majelis Nabi itu sama kedudukannya. Mau di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Kemudian ada anak kecil sama di majelis Nabi. Nabi memegang kaidah itu. Nah, Nabi mengajarkan kaidah pula ketika melakukan sesuatu dahulukan yang kanan. Suatu ketika sahabat senior Abu Bakar dan Umar berada di kiri Nabi, di sini satu dua. Nah kemudian ada anak kecil, ya, ada anak-anak muda lah gitu ya, berada di sisi kanan Nabi. Nah, suatu ketika utia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biqadahin. Suatu ketika Nabi diberi satu hadiah, ada minuman lah itu, biasa majelis, kemudian ada yang ngasih susu, ada yang ngasih minum kan gitu. Sahabat itu berlomba-lomba. Ke majelis Nabi itu nggak tangan kosong ya. Di rumah ada susu, bawa ke majelis Nabi gitu. Ada apa di situ? Ada mutop, ada apa, bawa gitu. Sahabat itu saking cintanya sama Nabi itu kalau bermajelis menghadiahkan sesuatu untuk Nabi. Dan ketika Nabi dapat hadiah ya dimakan bareng-bareng atau diminum bareng-bareng. Nah, di antara itu minuman ya susu dikasih ke Nabi. Nah kemudian Nabi membagi-bagi itu susu, ya minuman tadi.
Di samping kiri Nabi tadi ada siapa? Abu Bakar. Ada siapa? Umar. Sampai senior ini. Di samping kanan Nabi ada siapa? Anak kecil, anak muda, anak ABG gitu. Junior lah, anak baru kemarin ya. Nah, karena Nabi itu memberikan setiap yang duduk di majelis Nabi sesuai dengan haknya gitu. Yang berhak diberi duluan siapa ini? Sebelah kanan Nabi atau sebelah kiri Nabi? Sebelah kanan. Secara kaidah. Karena kaidahnya tadi karena Rasulullah SAW yujibuhu at-tayammun, ya, Nabi itu selalu mendahulukan yang kanan dalam kebaikan. Berarti yang dikasih duluan siapa ini? Abu Bakar atau Umar? Anak kecil. Kasih. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Tetapi kaidah itu ya berlaku secara umum. Ada sisi lain yang harus didahulukan, ya kan? Yaitu apa? Mendahulukan yang lebih sepuh daripada yang muda. Ini kaidah kedua. Sebagai apa? Taklim, takrim, memuliakan. Jadi kalau kita ada orang yang lebih tua, dahulukan, kita yang muda kalah kan gitu. Ya. Maka Nabi menawarkan ke anak muda tadi, nah, boleh gak ini susu yang harusnya dibagi ya untukmu dulu, yang kamu akan duduk di sebelah kanan, ini hakmu. Boleh gak kalau itu dikasihkan dulu ke Abu Bakar atau Umar? Ya, boleh gak nak katanya? Ya, masih anak muda ini. Jangan Rasulullah, saya kepengen lebih dulu mendapat langsung dari tanganmu. Nah ini. Jadi bukan berarti anak muda ini egois, tidak. Itu saya kepengennya itu. Pokoknya kalau sama Nabi nggak boleh di balat yang lain. Itu maksudnya gitu si anak muda ini. Bukan berarti nggak hormat Abu Bakar Umar, tidak. Ya karena si anak muda ini mau minta duluan langsung ke setelah Nabi, ya maka kayaknya ya sudah. Si anak muda akan mengizinkan. Akhirnya giliran pertama yang mendapatkan jatah susu itu siapa? Anak muda ini, ya, anak belia ini. Jadi Abu Bakar di belakangan juga. Padahal beliau sahabat apa? Senior. Jelas ya jamaah ya. Ini adab di atas adab itu. Jadi satu sisi Nabi mengajarkan yang kanan itu yang baik, iya kan? Satu sisi yang tua harus diapakan? Dijauhkan. Maka Nabi mencoba tadi mendiskusikan atau mempertemukan, memadukan dua hal tadi. Tapi kalau tidak terjadi, maka dahulukan yang kanan dalam segala apa? Segala hal. Paham ya, jemaah ya? Ini majelis Nabi itu majelis adab. Majelis Nabi adalah apa? Majelis ada ya. Masih berapa menit lagi? Masih 5 menit. Mungkin jemaah ada yang bertanya ya. Silakan. Biasanya kan kalau sholat di saf pertama itu lebih utama, sedangkan kita datang agak terlambat, tapi di depan kelihatan ada yang kosong, apa kita maju terus ke depan atau di Iya. Jadi kalau kita datang belakangan, saf pertama masih kosong, ya maju diisi. Siapa saja ngisi di situ, ya. Jelas ya. Jadi dahulukan saf pertama, kalau dia masih kosong, ya diisi. Kalau saya menunggu baru saf kedua, saf apa? Ketiga. Jelas ya jemaah ya. Nah kalau kita sudah di saf pertama, jangan kemudian ngasih ke orang lain, tidak. Tidak, ya sudah di situ saja. Ya, mentang-mentang Pak Ustadznya datang, udah Ustadz di depan enggak. Ya. Kecuali kalau memang posisinya memang tujuannya untuk membantu imam bacaannya, kalau salah dan ingat
sop lain ya untuk menggantikan sop kita, tidak ya. Maka kaidah yang ketiga itu dalam kebaikannya, dalam apa? Sop sholat ya. Kalau kita mendapati sop duluan pertama, maka sudah kita duduk di situ atau berdiri di situ ya. Walaupun di situ di belakang kita ingin mendahulukan orang lain, tidak ya. Tetap kita kalau sudah di sop pertama tetap di situ, jelas ya Pak ya. Itu adabnya begitu ya. Tapi kalau masih kosong ya diisi. Kalau kosong diisi ya. Itu caranya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Kan ada yang pertama ada biasa kita pejabat tuh ya, pejabat yang mau masih sholat itu pasang tuh lupa di bagian pertama ya, padahal datangnya agak tengah lah ya. Iya. Ini satu, ini seperti apa satu yang pertama. Terus kedua, tadi kan ada kita mau acara sholat Jumat lah, tapi kan biasa kita sholat di saat pertama, kalau dia itu masih ada kosong tuh, masih ada apa, ada salah kosong. Bisa kita melakukan kita katanya ada pertama tadi masih bisa ada kosong, kita lewati beberapa jam aja. Makasih. Iya. Jadi memberikan tempat khusus ya, bagaimana hukumnya ya. Kalau memang tujuannya untuk maslahat ya, dibolehkan ya. Kalau tadi misalkan di satu masjid memberikan tempat khusus untuk khatib misalkan ya, atau memberikan tempat khusus untuk pejabat tertentu yang ingin menyampaikan ya satu maklumat ya kepada rakyat atau masyarakat, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tujuannya apa tadi? Maslahat. Tujuannya adalah karena untuk kepentingan apa? Publik ya, kepentingan umum ya. Tapi kalau itu memang ada pejabat kemudian masjidnya di perumahan kita misalkan ya, dan nggak ada kepentingan khusus ya, nggak ada kepentingan khusus terkait dengan kepentingan negara misalkan, ya nggak perlu dikasih tempat apa khusus. Mungkin di luar tugas kantor ya sudah, pulang ke rumah ya sama dengan masyarakat umum kan, paham ya? Yang kedua, kalau di stop pertama masih ada tempat kosong ya, kadang orang itu kan minder ya, kalau di masjid maunya di tempat belakang misalkan ya. Nah, boleh nggak kita datang belakangan, kemudian ada tempat kosong di depan dan belum dimiliki orang, kita tempatin? Ya boleh, selama ya tidak ya melangkahi pundak orang ya. Selama tidak melangkahi apa? Pundak orang. Misalkan masih ada celah ya di barisan ini, masih ada celah, kita boleh permisi gitu, mau masuk ke depan. Jadi oleh karena itu bagusnya ya kalau DKM atau panitia ya, sekiranya masyarakat tertib dalam duduk dan bermajelis, ya minimal diberikan pengumuman ya. Misalkan yang bertugas untuk ketertiban sholat Jumat mengumumkan jemaah yang sudah memasuki area masjid dimohon segera menempati sosok terdepan. Nah gitu kan. Yang di belakang monggo Pak, yang di belakang maju, supaya nanti yang datang berikutnya itu mudah, ya kan? Dan tempatnya luas di belakang itu supaya terisi oleh jamaah yang datang belakangan. Kan gitu tadi. Jadi jangan mencar-mencar. Bagusnya begitu jamaahnya. Tertib duduk itu, mulai belajar tertib duduk. Nah, sehingga nanti orang yang datang duluan dapat tempat, yang datang berikutnya ngikutin, datang di belakang juga tetap mendapat apa? Sesuai tempatnya tadi ya. Sesuai dengan apa? Tempatnya. Ada lagi jawab pertanyaan? Ada lagi pertanyaan?
Masih 5 menit. Habis. Ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena masih panjang ini, ada majlis ya nanti. Dilanjutkan di pertemuan berikutnya tentang lanjutan adab majlis Rasulullah SAW. Baru berapa poin tadi? Baru 3 atau 4 poin ya. 4 poin ya. Nanti kita lanjutkan poin berikutnya ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Iya, tapi sudah agak. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
اللهم إنا نسألك